Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa thana'an laka ya Allah, salatan wa salaman laka ya habiballahu ala alika wa ashabika ya khair khalqillah laka ya Rasulullah wa li jami' man ittabu'adinaka ya habiballah haqiqatan min ladun Adam ila yaumil qiyamah. Wa nakhussu khususan muhimmilah hadratu Syekh Maulana Jalaluddin Rumi radhiyallahu lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Litaqarrubina ila Allah ta'ala limahabbatina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lisalamatina fid din wad dunya wal akhirah liqadai duyunina liqadai hajatina min hawaijid dunya wal akhirah taysir arzaqina halalan thayyiban mubarakan katsiran wasa'ah لصحة جسدنا وقلوبنا لشامرادنا ظاهرا باطنا لدفع البلايا والمحن والفتن والأمراض والأسقام ولمنافعنا لمصالحنا لأهل بيتنا أولادنا ذرياتنا وجوارنا وأصدقائنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولأعز الإسلام والمسلمين بجودك يا الله بشفاعة نبيك يا الله ببركة أوليائك يا الله وبأسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kitab Matsnawi. Oke ya. Andaikan kita memiliki kualitas rohani seperti Nabi Isa, itu juga kita harus tetap bersungguh-sungguh di dalam memfokuskan diri kepada Allah Ta'ala. Nabi Isa tidak lantas bebas dari berbagai macam rintangan. Nabi Isa mesti berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang merongrong beliau. Andaikan kita memiliki kualitas rohani sebagaimana Nabi Yusuf, itu pun juga kita tidak bisa lantas tenang dan diam. Sebab beliau berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri yang penuh dengki. Andaikan kita memiliki kualitas rohani sebagaimana nabi-nabi yang lain, kita pun juga harus tetap berjerih payah untuk tetap berada di jalan hadiratnya itu. Jadi karena itu, kita yang bukan apa-apa, kita yang bukan siapa-siapa dibandingkan dengan para nabi itu, tentu saja harus lebih memiliki kesungguhan untuk mempertahankan diri berada di jalan hadiratnya itu. Di dunia ini tidak ada kemapanan yang murni sebagai kemapanan, mesti ada rintangan-rintangannya. Karena itu kita penting menjadikan perjalanan kepada Allah Ta'ala itu bukan kerja sampingan, tapi merupakan hal yang pokok di dalam kehidupan kita. Oke, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa amadana bi asrari wa fadha alaina min barakati wa bikum amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa antal asal wa anta adapun engkau al-asalu ialah madu. Wa nahnul khal adapun kami al-khal ialah cuka fid dunya di dunia ini waddin dan dalam agama ini. Wa ilaju hadhis safra adapun obat bagi adanya penyakit kuning ini mim makhlutil khall bil asal ialah dari campuran cuka dan madu. Jadi agar tetap kita berada di dalam keseimbangan, di dalam fokus yang utuh kepada hadiratnya, memang dalam hidup ini diperlukan adanya kegetiran, adanya hal yang pahit yang tak menyenangkan. Itu diperlukan. Sehingga dengan demikian kita senantiasa merasa dalam posisi tak aman, tidak tentram, kecuali di dalam lindungan Allah. Dan ketika kita merasakan adanya lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, tidak lantas bahwa
kita akan selamanya begitu. Tidak. Jadi oleh Allah Ta'ala sengaja kadang dikirim kepada kita sesuatu yang tak mengenakkan. Agar apa? Agar kita terus-menerus berpegang kepada hadiratnya itu. Karena jelas dunia ini bukanlah tempat untuk memanen. Hidup ini adalah tempat untuk kita bercocok tanam kebaikan demi kebaikan. Jadi sengaja oleh Allah Ta'ala dibikin seperti sekarang agar kita itu senantiasa waspada, senantiasa hati-hati. Jadi engkau itu adalah madu, kami adalah cuka. Gitu ya. Ini sesuatu yang berhadapan-hadapan antara madu yang lezat, yang enak dengan cuka yang kecut. Gitu ya. Jadi di dalam hidup ini dua hal antara madu dan cuka ini sangat diperlukan, antara kenikmatan dan segala sesuatu yang tak enak kita rasakan itu mesti tetap ada, harus ada. Nah, keduanya itu ya, itu ketika dicampur menjadi obat bagi penyakit kuning. Ketika dicampur. Nah, percampuran di antara keduanya itu merupakan sarana agar kita manusia tetap eksis. Sebab kalau manis terus, maka kita akan menjadi kanak-kanak dan manja dengan kehidupan yang manis terus itu. Tapi kalau kecut terus juga kita akan semakin terkikis harapan kita, lalu digantikan dengan adanya putus asa. Itu juga naudzubillah, tsumma naudzubillah. Wa nahnu adapun kami zidna, tambahkanlah engkau kepada kami fi nisbatil khalli, di dalam adanya nisbat terhadap cuka. Nahnu adapun kami ahlil jahim, ialah orang-orang yang cocok untuk neraka jahim. Gitu ya. Ini satu bentuk pengakuan dari orang-orang yang haus untuk akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka merasakan bahwa diri mereka, orang-orang yang penuh keinginan untuk dekat kepada Allah tapi tak kunjung-kunjung dekat itu merasakan mereka bahwa diri mereka adalah ahli neraka jahim, bahwa diri mereka itu tak lain adalah cuka. Jadi ya, bagi orang yang merasa dirinya itu sejauh dari Allah, yang begitu kuat keinginannya untuk akrab, mereka merasakan bahwa diri mereka itu adalah cuka, diri mereka itu adalah penduduk neraka jahim. Nah, hal yang seperti itu penting dirasakan dalam diri kita. Kenapa penting? Agar dengan cara memahami diri sendiri yang kurang bagus itu, agar kita bisa melakukan adanya upaya yang sungguh-sungguh berlari menuju kepada hadiratnya. Ketika kita sadar bahwa diri kita sebenarnya bajingan, tidak beres, maka yang perlu kita tumbuhkan apa? Adanya pengharapan yang kuat terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Harus itu. Ketimbang misalnya kita menutup-nutupi diri dan kita merasa bagus, tapi sebenarnya kita tak kunjung terpuji, kita tak kunjung cemerlang memiliki hati misalnya. Nah, merasa diri itu sebagai bajingan itu jauh lebih bagus. Lebih bagus ketimbang merasa diri ini sudah given, sudah suci, sudah cemerlang. Itu betapa pentingnya ya adanya penglihatan terhadap diri sendiri yang objektif, sehingga dengan demikian kita akan berjerih payah untuk memperbaiki diri sendiri. Hanya orang yang merasa dirinya buruk yang akan berjerih payah untuk memperbaiki diri sendiri. Adapun orang yang sudah merasa dirinya baik, boleh jadi dia tidak akan melakukan apapun karena sudah memandang dirinya itu adalah baik. Karena itu di sini muncul pengharapan. Fazid, maka tambahkanlah engkau ya Allah fil asali, di dalam adanya madu itu. Jadi karena kami sepenuhnya cuka, karena kami sepenuhnya tidak beres, tidak benar, tolong ya Allah anugerahkan, limpahkanlah madu kemuliaan-Mu itu kepada kami. Jadi dengan cara seperti itu kita betul-betul merasa sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Jadi posisi sangat membutuhkan itu sangat penting. Karena dengan merasa sangat membutuhkan itu orang berjerih payah.
Orang tidak mungkin hanya leha-leha, hanya berpangku tangan, nggak mungkin. Kalau merasa membutuhkan. Nah, ini yang penting ya. Merasa membutuhkan itu yang penting kita tanamkan dalam-dalam di dalam diri kita. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian itu sangat membutuhkan Allah. Nah, merasa sangat membutuhkan itu penting. Sebab itu akan menggerakkan kita untuk melakukan kesungguhan. Tapi kalau kita merasa tidak butuh, kita tidak akan pernah memperbaiki diri. Jadi, buat apa pentingnya merasakan adanya butuh dalam diri kita yang kuat kepada kemurahan hadiratnya itu sangat penting begitu. Nah, dan yang akan ditempuh itu apa? Yang akan ditempuh pengharapan, yang akan ditempuh adalah penyesalan, yang akan ditempuh itu adalah istighfar atau permohonan ampun kepada Allah Ta'ala. Nah, itu ditempuh oleh orang-orang yang merasakan bahwa mereka tidak boleh tidak untuk menjadi eksis, untuk menjadi baik, untuk menjadi terpuji, itu membutuhkan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau itu sampai muncul terus-menerus perasaan butuh itu, bagus itu. Bagus. Kalau kita merasa tak bisa eksis, tidak bisa tegak, kecuali dengan pertolongannya, sehingga setiap saat kita butuh pertolongannya, bagus itu. Bagus sekali. Jadi sudah merasakan betul-betul bersandar atau bergantung terus-menerus yang tidak bisa dilepas walaupun sedetik pun dengan adanya ketergantungan kepada Allah Ta'ala itu. Itu tidak bisa dilepas. Itu bagus. Dalam salah satu doanya, Kanjeng Rasul itu menyatakan, ya Allah, tolong jangan serahkan urusanku kepada diriku sendiri walau sekejap mata. Jadi, kalau diserahkan ya urusan kita kepada diri kita, otomatis kita bisa menangani diri kita. Menangani diri kita. Nah, ketika sudah merasa menangani diri kita, otomatis rasa butuh kepada Allah Ta'ala untuk tetap kita berada dalam kebaikan, dalam keterpujian itu terputus dari situ. Jadi pengen Kanjeng Nabi itu mendapatkan karunia Allah Ta'ala yang terus menerus, sehingga itu diungkapkan dalam doanya. Tolong jangan serahkan diriku kepadaku sendiri, walau sekejap mata, jangan sandarkan. Jadi itu berarti apa? Beliau berada dalam ketersandaran terus menerus kepada Allah Ta'ala, dan itu yang semestinya kita rasakan. Jangan misalnya begini ya, ketika kita berkecukupan, sehat dan lain semacamnya itu menjadi seperti tidak butuh, jangan begitu. Kita itu apakah kita berkecukupan atau tidak, pastikan kita merasa butuh. Itu yang disebut dengan kondisi ittirar, kondisi terdesak. Itu yang akan mengantarkan kita untuk mengemis kepada Allah. Nah, dalam perkara mengemis kepada Allah Ta'ala itu, kita mesti terus-menerus merasakan itu. Apakah kita sehat atau sakit, apakah kita kurang atau cukup, mesti merasakan seperti itu. Seharusnya. Karena Allah sendiri senang sesungguhnya kepada orang yang senantiasa merengek-rengek kepada Allah. Jadi kepada Allah Ta'ala sering-seringlah merengek-rengek. Tapi kepada manusia hindari merengek-rengek itu. Jadi kepada manusia kita tunjukkan bahwa diri kita ini tegar. Tapi kepada Allah Ta'ala setiap saat hendaklah kita merasakan adanya keluh kesah itu. Innallaha yuhibbul mulihin fi du'a. Oke ya. Fazid anta fil asal. Tolong tambahkan dirimu fil asal dalam perkara memberikan madu kepadaku. Wala tamna anna karamaka. Dan tolong jangan halangi kemurahanmu itu terhadap diri kami. Ya Allah, tolong terus anugerahkan kemurahanmu kepada diri kami, karena kami senantiasa membutuhkanmu. Nah, Allah Ta'ala senang dengan hamba-hambanya yang berkeluh kesah, itu senang. Karena itu fokus kita adalah bagaimana merasa bergantung itu bisa dirasakan terus menerus. Bergantung itu. Bahkan dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, terus meneruslah untuk merasa bergantung. Dan kita tak pernah eksis tanpa bergantung kepada hadiratnya itu. Gak bisa. Wa hadza huwal jadir bina. Wa hadza, adapun ini huwal jadir, ialah sesuatu yang pantas bina terhadap kami. Jadi
pantasnya kita itu gimana? Ya merengek itu. Pantasnya kita bagaimana? Ya mohon pertolongan itu. Pantasnya kita bagaimana? Bersandar. Itu pantasnya kita memang di situ. Jangan sampai posisi kita ini yang merupakan fuqara, orang-orang yang fakir itu kepada pertolongan Allah Ta'ala, jangan sampai berubah kemudian merasa menjadi bos-bos itu. Jangan. Jadi kita mesti dalam kondisi membutuhkan hadiratnya itu ya. Madama qad sadara minna madama salama ada. Itu hadza qad sadara ialah muncul minna dari diri kami. Wa madza yazidu wa madza dan apakah yazidu yang menambah ar-ramlu apa itu pasir fil aini di mata ilal ama kecuali kepada kebutaan. Yang pantas bagi kita itu adalah tengadah sambil ikhtiar habis-habisan. Berharap kepada Allah Ta'ala secara tuntas untuk mendapatkan terutama karunia-karunia rohani. Dan kita berjerih payah dengan sungguh-sungguh dan penuh ketulusan. Itu yang pantas bagi diri kita. Nah, dengan cara seperti itu, kita berarti apa? Eksis menjadikan diri itu cemerlang. Menjadikan diri itu cemerlang. Jangan sampai adanya kecemerlangan hati kita, batin kita, mata kita, lantas kita timpuk dengan pasir. Itu hanya akan menjadikan kita buta. Bagaimana orang itu bisa menimpuk penglihatan sendiri dengan pasir? Yaitu dengan melakukan hal yang berlawanan. Mestinya bersungguh-sungguh sembari bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini malah tidak kebalikannya. Itu berarti apa? Berarti nanti akan menjadi buta. Dan ketika buta, tidak tahu mana posisi hamba, mana posisi Tuhan. Nggak tahu. Kalau sudah tidak tahu seperti itu, maka tindakannya itu akan senantiasa ngawur dan salah. Posisi Tuhan itu memberikan kemurahan, posisi kita itu membutuhkan kemurahan, mestinya begitu. Tapi ketika kita sudah putus adanya rasa butuh itu, kita putuskan dari diri kita rasa butuh, adanya pengharapan juga kita putuskan dari diri kita, maka tidak ada apapun yang terjadi selain semakin butanya penglihatan batin. Alhamdulillah. Kalau orang sudah penglihatan batinnya itu buta, maka dia akan tersaruk-saruk, tidak tahu alamat yang dituju, dan tidak tahu semestinya berbuat apa. Buta. Jadi jangan sampai kita tidak urus dengan posisi diri kita di hadapan kemahaannya. Kita senantiasa lemah dan membutuhkan, dan Allah itu senantiasa berkecukupan dan memberikan karunia-karunia-Nya. Wa dzaka jadirun bika ya kuhlal aziz, wa dzaka adapun hal itu jadirun ialah pantas bika bagi dirimu ya kuhlal aziz, wahai celaknya raja yang mulia, celaknya orang yang mulia, celak. Nah, celak itu merupakan simbol dari apa? Dari hiasan. Wahai engkau yang menjadi duta ilahi, hiasanmu itu adalah sikap derma sebagaimana ilahi. Wahai engkau ya Tuhan, sesungguhnya yang pantas bagi engkau itu adalah memberi dan selalu memberi. Memberikan karunia dan terus memberikan karunia. Nah, itu penting kita dedahkan dalam diri kita. Agar kita senantiasa memiliki semangat dalam berharap di dalam menuju kepada hadiratnya. Nah, demikian pula kepada orang-orang yang menjadi duta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa itu? Siapapun orang yang sudah berakhlak sebagaimana akhlak Allah, sesungguhnya dia mewakili kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan kepada sesama. Tapi orang seperti itu, nggak mungkin orang seperti itu tuh kemudian arogan dengan nafsunya, nggak mungkin. Karena mereka itu sudah menyaksikan bahwa yang berperan di dalam derma pada diri mereka itu adalah Allah Ta'ala. Jadi orang-orang yang hatinya cemerlang dijadikan oleh Allah Ta'ala sebagai duta dari kemurahan hadirannya itu, mereka akan senantiasa menyaksikan Allah Ta'ala menggunakan mereka dalam kemanfaatan terhadap sesama. Nah, itu memang pantas, memang seharusnya. Nah, sementara kami, para fuqara, orang-orang miskin rohani itu pantasnya apa? Pantasnya adalah berikhtiar dan mengharapkan derma itu. Pantasnya. Jadi ada pos masing-masing di mana setiap kita
mesti sadar tentang pos itu, sadar. Jadi kita itu mesti seperti apa? Harus sadar. Jadi dalam kondisi sebagai salik menempuh perjalanan rohani, sadarlah bahwa sesungguhnya kita itu memerlukan pertolongan, kita juga memerlukan adanya kesungguhan sebagai salik menempuh jalan rohani. Fa inna kullaman laisa bi syai'in. Fa inna kullaman, sesungguhnya setiap orang laisa yang tidak ada itu kullaman bi syai'in, ialah dengan sesuatu sedikit pun. Yajidu minka syai'an, ialah mendapatkan kullaman minka dirimu syai'an, akan sesuatu. Jadi wahai engkau Tuhan yang mulia, yang maha dermawan, sesungguhnya kami ini bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Jadi jangan pernah merasa bahwa kita itu dibutuhkan, disenangi. Enggak. Ya Tuhan, kami ini bukanlah siapa-siapa, juga bukan apa-apa. Dan yang bukan siapa-siapa, bukan apa-apa ini akan mendapatkan dari kemurahan-Mu sesuatu yang sangat penting bagi kami. Jadi kita menyadari kita ini tidak bisa berbuat sedikit pun tanpa pertolongan, tanpa bantuan Allah Ta'ala. Berarti apa? Kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi dari kemurahan-Mu kita mendapatkan sesuatu yang kita butuhkan, yang kita inginkan. Itu akan mendapatkan. Jadi di sini sadar posisi bahwa tidak boleh tidak dalam hidup ini kita bisa mendapatkan uluran tangan kemurahannya. Tidak boleh tidak itu. Harus mesti mendapatkan uluran tangan kemurahan hadiratnya itu. Faqalbuka, maka adapun hatimu syawa'un, ila terpanggang min nirani haula'i zalimin, dari adanya api orang-orang zalim. Wa khitabuka kulluhu, adapun khitabmu kullu, semuanya itu khitab Allahumma hdi qaumi, Allahumma ya Allah ihdi, berilah petunjuk engkau qaumi, kepada kaumku. Ya. Jadi ini mengingatkan kita ya kepada apa? Kepada perjuangan Nabi untuk menyebarkan kasih sayang Allah. Jadi Nabi diutus untuk menyebarkan rahmatnya, terutama rahmat rohani, petunjuk dan lain semacamnya itu. Tapi kan Nabi itu tidak lantas mendapatkan jalan yang mulus-mulus, enggak. Makanya disebutkan hatimu itu terpanggang oleh api orang-orang yang zalim. Jadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang tak sadar diri itu tidak memberikan apapun kecuali gangguan. Tapi gangguan mereka justru bisa mengukuhkan adanya sepak terjang Nabi. Jadi ada kalanya segala sesuatu yang mengganggu kita itu justru itu semakin memantapkan langkah-langkah kita. Memantapkan langkah-langkah kita. Jadi ketika hati Nabi itu terpanggang oleh bara api orang-orang yang zalim, oleh gangguan mereka, maka Nabi menjadi semakin kukuh untuk memperjuangkan kebahagiaan bagi mereka. Sehingga beliau itu berdoa, Allahumma hdi qaumi, ya Allah tolong berikan petunjuk untuk kaumku. Jadi ibaratnya hati beliau itu matang oleh bara api kezaliman. Jadi tetap dicampur dua, sebagaimana di awal pembahasan tadi. Adanya apa? Adanya asal, adanya madu dan cuka. Oh, segitu. Nih, itu berarti secara hakikat itulah cara Allah Ta'ala mendidik. Nah ini ya, ini berarti juga berkaitan dengan falsafah penciptaan. Allah menyebut Nabi Adam itu diciptakan dengan kedua tangannya. Ma khalaqtu biyadai, dengan kedua tangan. Apa kedua tangan itu? Satu adalah tangan jamaliyah, keindahan. Satunya lagi tangan jalaliyah atau keagungan. Jadi Allah mendidik itu tidak saja dengan yang manis, tapi juga dengan yang pahit. Nah, cara Allah Ta'ala mengukuhkan langkah-langkah kita. Diberi kita karunia, tapi juga diberi kita ujian. Terus dididik begitu. Itu nanti akan menjadi apa? Akan menjadi jiwa yang matang. Menjadi jiwa yang matang. Karena itu begini, semakin tinggi karunia rohani Allah Ta'ala kepada seseorang, biasanya semakin tinggi pula ujian yang diberikan kepada orang itu. Semakin tinggi pula. Jadi kalau berbicara penderitaan,
Siapa yang lebih menderita secara lahiriah dibandingkan dengan Nabi kita kan? Itu tidak ada. Tidak ada. Jadi kenapa kok sampai seperti itu? Karena juga karunia-Nya tertinggi. Karunia-Nya tertinggi. Oleh sebab itu kemudian kita mesti berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Ketika kita menempuh jalan rohani, kok ada kesengsaraan? Ya, harus berprasangka baik. Kok menempuh jalan rohani itu tidak dalam rangka menyukseskan perdagangan kok. Ya, jadi bukan misalnya ketika makin suntuk kepada Allah Ta'ala makin banyak rezekinya. Nanti orang-orang mendekat kepada Allah Ta'ala karena kepikiran masalah itu. Enggak. Kadang orang mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala lantas diuji oleh sesuatu yang tidak mengenakkan. Yang membuat hatinya menjadi getar-getir. Biasa itu. Seperti itu. Sebab dengan cara seperti itu orang akan menjadi semakin lebih dewasa secara rohani. Biasa seperti itu tuh. Jadi betapa penderitaan, ujian yang getir itu disandang oleh para nabi. Pernah Kanjeng Rasul itu menyatakan bahwa asyaddun nasi balaan, paling hebatnya manusia menanggung ujian itu. Mithli tsummal amsal fal amsal, ialah orang sepertiku dan mereka yang sepertiku ini juga. Jadi para nabi itu adalah orang-orang yang banyak menanggung ujian seperti itu. Ujian yang getir itu. Dan makin tinggi pangkat para nabi, makin juga getir ujian-ujiannya itu. Bayangkan, diusir dari kampung halamannya sendiri. Diusir. Saya membaca dalam kitab Fadail Makkah itu ya. Ketika Nabi diusir dari Makkah itu. Kemudian beliau sembunyi-sembunyi hijrah itu. Nah, sampai di dataran agak tinggi di luar Makkah itu, Nabi masih menoleh sebagai bukti kerinduan terhadap tanah air itu. Nabi itu menoleh ke arah Makkah. Kemudian beliau bersabda, Makkah, sesungguhnya engkau adalah tempat yang paling mulia, paling baik di dunia. Andaikan tidak karena kaum memungut, tidak akan pernah meninggalkanmu selama-lamanya. Jadi betapa Nabi itu sangat cinta kepada tempat kelahiran beliau, yaitu Mekah itu. Tapi kan kemudian adanya tangan-tangan yang zalim itu menjadikan beliau harus keluar itu loh. Nah, satu sisi itu merupakan gelombang kezaliman, keburukan. Tapi di sisi yang lain itu sesungguhnya merupakan pupuk yang mengukuhkan sepak terjang dan perjuangan Nabi. Terus yang ketiga itu yang di skenario oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar Madinah itu juga menjadi tanah haram, menjadi tempat yang diberkati dengan cara Nabi mengutus, Allah Ta'ala mengutus dalam tanda petik orang-orang zalim untuk bergerak. Jadi ada makna hakiki yang tidak tampak di permukaan. Apa itu ya? Allah menggerakkan orang-orang yang zalim itu untuk mengusir beliau. Andaikan tidak karena itu, bagaimana mungkin Madinah menjadi tempat yang diberkati gitu loh. Bagaimana Madinah itu menjadi pengajawantan dari wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu enggak. Jadi kita membaca tidak saja kepada hal yang lurus dan terhormat, tapi juga kita membaca apa skenario Allah Subhanahu Wa Taala di balik mereka mengusir sang Nabi itu. Jadi makanya ada kalanya ya kita itu berterima kasih terhadap berbagai macam kebejatan orang lain. Kadang-kadang mesti berterima kasih. Sebab dengan cara seperti itu kita dikukuhkan oleh Allah Ta'ala untuk senantiasa tawajuh kepada hadiratnya. Dikukuhkan. Jadi secara lahiriah ini kemungkaran. Ini keburukan. Apa yang dilakukan oleh orang-orang zalim itu. Tapi secara batin ya itu bisa menjadi cara Allah Ta'ala justru untuk mengukuhkan diri kita. Maka diam-diam kan bersyukur. Alhamdulillah orang itu dulu digerakkan. Untuk apa? Untuk mengusir saya dan lain semacamnya digerakkan. Kalau tidak begitu, tidak menjadi kukuh jiwa saya dengan perjuangan. Jadi ada kalanya sesuatu yang getir itu justru menyimpan kemanfaatan yang luar biasa. Ini yang disebut dengan batinuhu fir rahmah wa dhahiruhu min qibalil azab. Jadi batinnya itu rahmatnya Allah, kasih sayangnya. Tapi luarnya siksaan. Nah, jadi untung begitu ya. Orang kadang
Perlu bersyukur jatuh. Karena dengan jatuh itu kemudian dia sadar, bangkit dengan kehidupan yang baru, dengan nilai yang baru pula. Kalau tidak jatuh, selamanya bisa berkubang debu. Jadi untung. Ada kalanya jatuhnya seseorang itu menjadikan orang tadi menjadi beruntung, menjadi istimewa justru dengan jatuh itu. Jadi mempelajari hikmah dalam kehidupan ini, kita juga mesti memberikan peluang bahwa dalam kegetiran hidup manusia itu, di situ juga ada hal yang sangat menguntungkan. Karena itu, alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah setiap dalam keadaan apapun. Allah tetap terpuji apakah kita menderita atau kita senang, tetap terpuji. Bahkan Allah itu tetap terpuji apakah kita ada atau tiada. Allah senantiasa terpuji. Nah, itu yang mesti menjadi kesadaran dalam diri kita. Sehingga dengan demikian kita melihat kehidupan di permukaan itu sama saja. Senang, menderita sama saja. Kalau pada akhirnya dalam senang dan dalam penderitaan itu menemukan adanya keterpujian, kemahaterpujian Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dalam puisinya Rendra disebutkan bahwa langit di dalam, langit di luar sama saja. Keberuntungan dan malapetaka sama saja. Kalau keduanya sama-sama menjadi lecut untuk mendekat kepada hadiratnya itu. Penting. Wa anta adapun engkau manjamul ud ialah tambang dari pohon gaharu. In udrimat fika niran, jika dinyalakan fika pada dirimu an-niran, apa itu api, lam tala'at hadhi dunia, niscaya penuh hadhi dunia, apa dunia ini, bila adri dengan wewangian, warahan dan hembusan keharuman. Jadi engkau itu adalah tambang dari kayu gaharu. Nah, kayu gaharu itu ya, itu baru bisa dirasakan harum kalau dibakar. Kalau enggak, ya apa bedanya dengan kayu-kayu yang lain kan gitu tuh. Sama dengan misalnya begini ungkapannya. Orang itu diketahui terpuji atau tidak kalau dapat ujian. Kalau tidak dapat ujian, bisa saja kelihatannya orang itu semuanya bagus-bagus. Coba dicukupi semua orang itu kan. Itu kan bisa bagus-bagus semua, bisa kelihatannya begitu. Tapi ketika dapat ujian baru diketahui ini orang baik atau tidak. Jadi ketika dapat ujian. Makanya kemudian banyak di antara para sufi yang merasa butuh terhadap ujian itu untuk apa? Untuk membuktikan bahwa mereka cemerlang. Itu ujian. Jadi agar bisa diketahui bahwa kayu gaharu itu harum, itu harus apa? Harus dibakar dulu. Andaikan api itu menyala pada dirimu, oh kayu gaharu, maka dunia ini akan penuh dengan wewangian dan hembusan keharuman itu. Jadi Nabi menjadi harum, karena pada awalnya Nabi dibakar oleh tangan-tangan jahil umatnya sendiri. Dibakar dengan berbagai macam siksaan, dengan berbagai macam penderitaan, dibakar. Justru karena dibakar, beliau menjadi semakin menakjubkan, baik kepada orang yang cinta terhadap beliau maupun kepada orang yang memusuhi beliau, semakin menakjubkan. Nah, itu tanda-tandanya bahwa Allah Ta'ala itu mendidik dengan kedua tangan, dengan keindahan, juga dengan keagungan, dengan lemah lembut dan sikapnya yang kasar. Dua-duanya sama-sama dibutuhkan, sebagaimana bagi seorang raja adanya hadiah-hadiah itu diperlukan, adanya tiang gantungan juga diperlukan. Itu pendidikan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Kemudian Kanjeng Rasul itu bersabda, "Adzabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Tuhanku mendidikku dengan pendidikan yang paling indah, dididik dengan karunia, dengan adanya kegetiran, terus begitu sampai beliau menjulang. Itu yang disebut dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala bekerja dalam pendidikan rohani seperti itu. Walastu dzalikal ud, sementara aku bukanlah kayu gaharu itu. Bukan kayu gaharu, dibakar ya tetap enggak harum, bukan kayu gaharu. Alladzi yanqusu minar nar, yang menjadi kurang minar lantaran api,
Walastu tilkar ruh, lastu tidak ada aku, tilkar ruh ialah ruh itu, allati taskutu asiratan lil huzni, allati taskutu yang jatuh itu lati asiratan sebagai tawanan lil huzni bagi duka cita. Jadi beda. Kalau orang itu bukan kayu gaharu, berarti apa? Berarti membutuhkan adanya kedekatan dengan kayu gaharu agar kecipratan harumnya. Karena kita itu tidak memiliki wewangian, maka dekat-dekatlah dengan orang yang memiliki kewangian. Di situ ada kehadiran Allah Ta'ala. Siapa yang memiliki kewangian, siapa saja yang oleh Allah Ta'ala dianugerahi kemuliaan, orang itu berarti dianugerahi wewangian rohani. Dan yang paling wangi di dunia ini, di akhirat nanti adalah Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Juga orang-orang yang menampung akhlak beliau, itu adalah orang-orang yang wangi nasib hidupnya itu. Dekati orang-orang seperti itu. Karena orang seperti itu adalah duta dari kehadiran Allah Ta'ala di dunia ini. Jadi berdekat-dekatlah dengan wali Allah, dengan kasih Allah Ta'ala. Itu berarti kita mendekat kepada hadiratnya itu. Karena itu ya pernah suatu waktu ada seorang bermimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam mimpi itu orang ini kemudian meminta maaf kepada Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul, saya mohon maaf sekali, belum bisa ziarah ke jenengan, belum bisa sowan ke jenengan. Saya cuman bisanya sowan kepada Syekh Abdul Hasan Syadzili. Ini orang Mesir ya. Sowan kepada Syekh Abdul Hasan Syadzili. Mohon maaf ya Rasul, pengen rasanya sowan jenengan tapi belum bisa. Nah, Nabi itu menjawab orang ini dengan menyatakan, enggak apa-apa, kau belum bisa datang kepadaku, kau datang kepada Abdul Hasan Syadzili, enggak masalah. Lahir batin Abdul Hasan Syadzili itu keturunanku. Artinya apa? Tidak dalam konteks keturunan secara biologis itu terutama bukan, tapi dalam konteks keturunan rohani. Jadi ketika orang tak sanggup datang kepada sumbernya, maka orang itu sanggup datang ke alirannya yang jernih itu. Itu sesungguhnya merupakan apa? Merupakan wakil dari ketidaksanggupan untuk datang ke sumbernya itu, untuk datang kepada Kanjeng Nabi itu. Karena orang seperti Syekh Abdul Hasan Syadzili itu merupakan curahan dari syafaat Kanjeng Rasul itu sendiri. Curahan syafaat rohani, pertolongan rohani. Jadi kita mesti sadar, kita ini kayu gaharu atau bukan? Sadar. Sadar bukan kayu gaharu, berdekatanlah dengan kayu gaharu. Sadar bahwa kita ini bukan apa-apa, berdekatanlah dengan orang yang sudah dianugerahi apa-apa oleh Allah Ta'ala. Deketin. Nah, dekat itu berkaitan dengan kepertalian batin terutama, bukan hanya fisik. Sebab kalau fisik berarti tidak bisa menerima, belum bisa menerima adanya curahan batin kalau cuma dekatnya fisik. Tapi kalau dekatnya itu juga batin, walaupun misalnya secara fisik berjauhan, itu tetap dimungkinkan untuk mendapatkan aliran keberkahan itu. Jadi kita tidak tahu di mana misalnya ya, kita tidak tahu, tidak pernah nyampe di mana kuburnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Katanya sih di Baghdad, tidak pernah nyampe. Misalnya. Tapi kita memiliki kekaguman terhadap akhlak beliau, kepada rohani beliau, sehingga diam-diam kita memungut jejak-jejak rohani itu, maka di situ berarti ada keterhubungan yang erat, walaupun tak pernah berjumpa, tidak sezaman, dan tidak tahu di mana beliau itu dikuburkan misalnya. Kedekatan rohani itu tetap memiliki adanya berkah yang melimpah ruah. Kedekatan rohani terutama. Wal audu yahtariqu, adapun itu kayu gaharu yahtariqu ila terbakar. Wa man ba'al ba'idun anil ihtiraq, sedangkan sumber dari adanya itu kayu gaharu ba'idun ialah jauh anil ihtiraqi dari adanya keterbakaran itu. Wa mata tahmilur rih ala aslin nur, dan kapan tahmilu membawa rih apa itu angin ala aslin nur atas asal usul itu cahaya. Kayu gaharu terbakar, tapi asal usulnya kayu gaharu itu enggak terbakar. Apa itu? Itu tanah yang subur, tempat gaharu itu muncul, itu enggak terbakar. Misalnya ya kita katakan begini, kayu gaharu terbakar, katakanlah Nabi itu tersentuh
oleh berbagai macam kemudaratan umatnya. Nabi dibikin sedih karena itu. Tapi asal usul cahaya Nabi itu Allah Subhanahu wa taala itu tidak. Nah, karena itu kemudian terbakar di jalan cinta itu, terbakar di jalan keilahian itu jangan sampai menjadikan diri kita risau. Sebab apa? Asal usul kita, pelindung kita itu begitu kuat, begitu dahsyatnya. Gak masalah. Gak masalah. Jadi kita mesti menempuh jalan keilahian. Tapi di situ oleh Allah Ta'ala diletakkan adanya duri-duri dan kemarung. Adanya rintangan-rintangan. Enggak usah risau. Sebab nanti yang mengutus kita itu juga akan memberikan pertolongan kepada kita. Yang menggerakkan kita untuk menempuh lorong rohani akan memberikan pertolongannya juga kepada kita. Ibaratnya Allah itu berdiri di dua sisi. Satu sisi menyodorkan berbagai macam kegetiran. Tapi di sisi lain muncul sebagai penolong. Jadi Allah Ta'ala melecut kita dari sini dan sudah menunggu kita di sana. Jadi, Allah lah yang telah menggerakkan orang-orang yang tidak beres itu, dan Allah pula yang akan memberikan pertolongan. Nah, di sini ada rahasia keilahian. Engkaukah itu ya Allah yang telah menggerakkan orang-orang berbuat aniaya kepada nabimu? Tapi engkaukah juga itu ya Allah yang telah memberikan pertolongan yang seksama kepada nabimu itu? Jadi kita lantas bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala itu datang dari berbagai macam sisi kebaikan-kebaikannya. Nah, orang yang pernah menempuh jalan kerohanian itu mestinya seharusnya merasakan hal seperti itu. Artinya kegetiran-kegetiran untuk menunjukkan adanya kemenangan terhadap nafsu itu mestinya mengalami. Dan ternyata apa? Orang yang menempuh jalan rohani itu bisa merasakan hampir saja ambruk dan musnah oleh nafsunya sendiri. Bahkan sampai ada orang yang menempuh jalan rohani itu sampai akhirnya tipis harapannya untuk menjadi orang yang sukses secara rohani ketika sudah berhadapan dengan gelombang keburukan-keburukan nafsunya sendiri itu. Andaikan tidak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu tidak boleh untuk berputus asa, bisa jadi kita itu menjadi babak belur oleh putus asa itu. Tapi kan Allah Ta'ala menyatakan, jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Karena diperintahkan untuk tidak berputus asa, yakin kita kemudian bahwa rahmatnya itu lebih luas dibandingkan dengan apapun. Lebih luas dengan apapun. Nah, karena lebih luas dibandingkan dengan apapun, maka kita buka perlahan-lahan pintu pengharapan. Walaupun sudah bolak-balik kita dikalahkan oleh kebengisan nafsu sendiri, buka lagi pengharapan, ikhtiar lagi, dijerumuskan lagi, buka lagi, ikhtiar lagi. Nah, kita yakin bahwa selama kita masih memiliki usaha dan kesungguhan, Allah akan berpihak kepada diri kita. Karena dengan demikian berarti kita sudah merespon adanya perintah Allah Ta'ala untuk tidak berputus asa itu. Fayaman minka safa lissamawat wa ya man safaka afdalu minal wafa. Wahai engkau yang kesucianmu itu terlimpahkan untuk langit demi langit. Wahai engkau yang ketulusanmu itu lebih utama dibandingkan dengan adanya sikap yang lembut. Dzalika anal jafa in sadara minal akil. Hal itu anal jafa, sesungguhnya itu adanya sikap keras. In sadara, jika muncul jafa minal akil, orang berakal. Yakunu, ada itu jafa afdala, ialah lebih utama minal wafa, dari berbagai macam kelembutan. Yasduru, yang muncul anil juhal, dari orang-orang bodoh. Gini ya. Gini, Allah Ta'ala kadang bersikap apa? Bersikap keras ya. Dan kita merasakan adanya kepedihan-kepedihan hidup. Enggak usah khawatir. Kenapa? Kerasnya Allah Ta'ala dengan cara seperti itu jauh lebih baik, lebih utama dari kelembutan orang-orang yang bodoh di sekitar kita. Lebih utama. Jadi sikap kerasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan kita menderita itu jauh lebih bagus. Kenapa? Karena dalam sikap keras apapun, Allah Ta'ala itu sesungguhnya menyelipkan rahmatnya, kasih sayangnya di sikap keras seperti itu. Jadi ada kalanya bercinta dengan Allah Ta'ala itu, orang yang merasakan cinta hadirnya, merasakan adanya sikap keras. Tapi sikap keras dari Allah Ta'ala itu merupakan kenikmatan tak terkira-kira.
Coba siapa yang berada di balik nasib bahwa Nabi Zakaria itu dibunuh umatnya, Nabi Yahya dibunuh umatnya. Yang berada di balik itu pasti Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan dengan penuh cinta sehingga kedua nabi itu tidak mengaduh ketika menjelang ajalnya dengan cara yang tragis. Tidak mengaduh. Kenapa? Karena itu merupakan cara Allah Ta'ala untuk apa? Ekspresikan cinta yang hanya sepenuhnya dipahami oleh mereka berdua. Jadi kalau orang yang alim, orang yang penuh dengan kasih sayang itu keras, itu terimalah dengan enak itu. Sebab apa? Tak punya tujuan kecuali untuk kebaikan diri kita. Tapi adanya sikap lemah lembut dari orang bodoh bisa menjerumuskan. Orang bodoh kok. Makanya ya, dikisahkan dalam kitab Maulana Rumi ya, dalam Masnawi di bagian yang lain itu dikisahkan. Ada seorang yang suatu saat itu pernah menyelamatkan beruang. Nah, karena beruang itu merasa diselamatkan, maka beruang itu menjadi dekat kepada orang yang menyelamatkan. Sehingga kemana-mana orang itu, beruang itu ikut. Kemana-mana orang itu pergi, beruang itu ikut dari saking dekatnya. Nah, temannya orang itu sudah memperingatkan, kamu kok berteman dengan beruang? Itu makhluk bodoh itu, katanya. Nah, karena mungkin dia merasakan aku berjasa, katanya, sehingga dia akrab kepadaku dan aku menikmati persahabatan ini. Loh, jangan berteman dengan makhluk yang bodoh. Nanti walaupun dia inginnya itu memberikan kebaikan, bisa saja yang diberikan bukan kebaikan itu. Katanya. Tapi tetap ngeyel ini, tetap mau berkawan dengan beruang itu. Betul. Suatu hari orang ini, tuannya beruang ini loh, kan tidur. Ke dalam keadaan tidur itu diganggu oleh lalat. Mukanya dihinggapi lalat, diusir sama si beruang dengan kaki. Terus lalat datang lagi, diusir lagi. Diusir lagi. Karena lalat itu bolak-balik datang ke wajahnya tuannya beruang ini, akhirnya beruang itu ngambil batu. Biar nggak ketumanin lalat. Jadi biar jera lalatnya itu loh, biar jera. Akhirnya apa? Dalam rangka berbuat baik kepada tuannya dengan cara ingin mengusir lalat, tapi kan lemparnya pakai batu tuh. Wah, bukan lalatnya yang kena, lalatnya pergi, tuannya itu yang kena. Itu artinya apa? Adanya keinginan berbuat baik dari orang bodoh bisa membuat kita itu cedera, membuat kita itu mengalami malapetaka. Tapi adanya sikap keras dari orang yang cerdas pasti sudah bisa membatasi seberapa, kan gitu loh. Jadi adanya marah, adanya bersikap kasar itu sudah dibatasi dan sudah dihitung seberapa manfaatnya. Apalagi kalau datang ke Allah Ta'ala sebagai ujian, sudah dihitung itu, nggak mungkin meleset. Nah, itu yang disebutkan bahwa sikap keras dari orang yang cerdas itu, cerdas rohani lah ya, cerdas rohani, cerdas moral, cerdas spiritual. Orang yang cerdas rohani secara moral, orang yang cerdas moral dan spiritualnya itu ketika bertindak kasar itu sudah dengan proporsi tertentu. Tapi kalau orang bodoh, wah itu bahaya itu. Pengennya apa? Pengennya membuat gembira temannya. Ayo kita bergembira dengan mentemu itu. Wah, itu bukan malah bukan malah membuat apa? Membuat orang itu menjadi baik, bukan. Itu yang disebutkan bahwa kerasnya orang yang cerdas itu jauh lebih utama dibandingkan dengan adanya kelembutan orang yang bodoh. Wa qad qala, dan sungguh telah bersabda siapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal adawa, sesungguhnya permusuhan, minal akil, dari orang yang cerdas, afdalu, ialah lebih utama, minal hubbi, dari adanya cinta, alladzi yubdihi, yang menampakkan hi kepada itu, ladzi al jahil, siapa itu orang yang bodoh. Ini permusuhan orang cerdas itu lebih bagus ketimbang cintanya orang bodoh. Itulah ya. Apalagi kalau dari orang yang secara rohani itu cerdas. Nah, itu tidak punya tujuan apapun ketika bersikap tertentu kepada orang lain, tidak punya tujuan apapun kecuali kemanfaatan. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu bertindak kepada diri kita, nasib kita, dan kita merasakan adanya kegetiran hidup, berbaik sangkalah kepada hadiratnya. Berbaik sangkalah. Biasanya ya, ketika orang berada di puncak kegetiran dan orang itu berada di antara pengharapan dan putus asa, biasanya datang karunia Allah Ta'ala gitu.
Misalnya nyaris putus asa begini, apa bisa aku jadi orang baik? Sepertinya setiap kali mau jadi orang baik digebuk oleh nafsuku sendiri. Sampai nyaris putus asa. Tapi juga aku tidak boleh berputus asa. Sebab rahmat Allah Ta'ala luas tak terkira-kira. Nah, ketika berada di antara putus asa dan pengharapan, datang karunia-Nya biasanya itu loh. Jangan masih begini, belum bersungguh-sungguh, belum apa-apa. Wah, kayaknya aku nggak bakat. Wah, ya belum waktunya. Biasanya pertolongan Allah Ta'ala ketika orang itu sudah betul-betul getir. Di puncak kegetiran, datang itu pertolongan. Seperti Rabi Adawiyah, berangkat dari Basra menuju Mekah, menggunakan keledai untuk membawa barang-barangnya itu. Nyampe di tengah perjalanan, keledainya mati. Rabi'ah bilang, ya Allah, apa dayaku sebagai seorang perempuan seperti ini. Dalam kondisi lemah tak berdaya, Engkau matikan pula keledaiku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengasih, Maha Penyayang, ya Allah. Tapi apa makna dari kehendak-Mu ini? Maka seketika itu juga keledai mati dihidupkan lagi, gitu loh. Jadi ketika sudah berada di dalam rasa ketidakberdayaan dan pengharapan nyaris bercampur dengan putus asa, datang pertolongannya. Gitu. Karena itu kita harus tekun. Jangan masih memikirkan kuat apa enggak, gimana. Wah, lakukan yang sungguh-sungguh itu. Nanti kalau misalnya di situ kita tidak berdaya, ambruk, ya, maka Allah Ta'ala akan datang dengan pertolongannya. Jangan misalnya belum bersungguh-sungguh, belum apa-apa, terus kemudian mundur. Ya udah nggak jadi. Jangan sampai. Jadi bersungguh-sungguh itu sampai ujung, paling ujung dari ikhtiar kita. Nanti di situ kita akan mendapatkan teman. Apa itu? Karunia Allah Ta'ala dalam perjalanan. Oke. Ini bab ini sudah rampung. Insya Allah besok dini hari akan kita mulai adanya bab yang baru. Moga-moga kajian kita ini senantiasa manfaat dan barokah untuk kita semua. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.